selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Harga ayam potong di Pasar Raya Padang naik. Kembali terjadi, lelaki Parubaya cabuli pelajar putra sebuah SMP di Pariaman. Fasilitas umum di pesisir selatan tak ramah untuk penyandang disabilitas. Selain harga kebutuhan harian yang naik tajam, harga ayam potong juga naik hampir 50%. Biasanya, daging ayam hanya dijual Rp30.000 per kilogram. Namun sekarang, harganya menjadi Rp42.000 per kilogram. Satu ekor ayam biasanya dijual Rp75.000 per ekor. Sekarang dijual dengan harga Rp85.000 per ekor. Kondisi ini menyebabkan warga urung membeli daging ayam dan beralih ke daging atau ikan. Akibatnya bisa ditebak, pasar ayam pun menjadi sepi. Seperti yang dipantau pada Rabu siang, para pedagang lebih banyak duduk-duduk dan bermain gadget sambil menunggu pembeli datang. Kalaupun masih ada aktivitas jual beli, itu karena pelanggan mereka yang rutin datang berbelanja. Lesunya pembelian ayam dampak dari harga daging ayam yang hampir setiap hari naik. Biasanya, kenaikan harga-harga ini terjadi 2 pekan sebelum masuknya bulan Ramadan. Namun kini sebulan sebelum itu, harga daging ayam sudah naik tajam. Ya, jadi ini kerasa banget saya langganan sama abang ini dari harga 75 yang paling besar. Kemarin sempat 80, sekarang 85. Jadi saya mohon ditertibkan lah Pak untuk harga ayam ini karena kami masyarakat sangat merasa tercekik lah kalau istilahnya. Jadi saya pengen harga dikontrol terus, ya naik dikit lah Pak. Jangan naik melonjak terlalu tinggi, itu termasuk di masa yang seperti ini cukup menyesakkan kantong Pak. Hal yang sama juga dikatakan oleh Effendi, pedagang ayam. Menurut lelaki tua yang telah berjualan ayam sejak tahun 1980 ini, kenaikan harga daging ayam jelang Ramadan selalu terjadi. 32, ya. Ini naiknya sudah berapa lama nih Pak? Sudah lebih 1 bulan. Biasanya ada 80. Sekarang 40, 30. Menurun jauh turunnya. Harapan Bapak kepada pemerintah seperti apa? Kan ayam ini distabilkan harganya. Baik konsumen maupun pedagang ayam berharap agar pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga daging ayam agar kenaikannya tidak setajam saat ini. Robiham melaporkan dari Padang. Pasca kebakaran, proses belajar dan mengajar murid Sekolah Dasar Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat, tetap dilaksanakan. Satu kelas terpaksa belajar di ruang parkir sepeda motor, karena ruang kelas mereka dipakai untuk menampung buku-buku dan arsip sekolah yang selamat dari kebakaran. Sementara, murid lainnya belajar di ruang kelas darurat yang sudah dijalani selama 2 tahun pasca gempa bumi. Ruang kelas yang terbuat dari triplek dan kayu tersebut sudah kotor, lapuk, panas, dan sebagian papannya sudah lepas. Para kepala sekolah se-Kecamatan Talamau mengerahkan guru-guru bergotong royong di SD Negeri 26 Talamau. Para guru dan penjaga sekolah ini mengenyahkan sampah yang berserakan. Kegiatan sekarang yang dari K3S Kecamatan Talamau itu sudah sepakat sudah
diusul oleh Korwilcam kita, hari ini mungkin semua K3S dengan penjaga sekolah akan datang ke sini membantu. Sekolah ini cepat dapat lagi membenahi, kemudian dapat lagi membangun lokal-lokal agar siswa kita bisa belajar dengan nyaman. Kepala sekolah berharap agar pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera membangun sekolah baru untuk mengganti sekolah mereka yang hancur akibat gempa bumi dan kebakaran, agar ratusan muridnya dapat belajar kembali secara normal, seperti halnya murid-murid sekolah lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hampir seabad sejak berdirinya Kampung Sikilang, tidak ada akses jalan dan jembatan menuju pusat kecamatan. Warga harus memutar sekitar 53 km. Perjalanan sejauh itu masih harus disambung menaiki ponton untuk menyeberangi sungai. Namun itu cerita dulu. Kini, harapan warga mulai terwujud. Saat ini Pemkab Pasaman Barat sedang membangun sebuah jembatan penghubung dari Jorong Sikilang menuju pusat kecamatan Sungai Aur. Jembatan dengan panjang 65 meter dan lebar 6 meter ini juga menjadi jalur evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Pasalnya, Jorong Sikilang, Nagari Sikilang, Sungai Aur Selatan tinggal di pesisir pantai. Pembangunan jembatan ini sudah masuk di tahap 2 dan proses pengecoran lantai. Jembatan ini selesai dibangun tahun ini juga. Sehingga warga bisa menggunakan jembatan penghubung ini ke pusat kecamatan yang berjarak sekitar 19 km. Anggapan kami sebagai masyarakat sangat gembira kami. Lantaran hubungan antara desa, kalau siap jembatan ini, itu kan perekonomian masyarakat Sikilang makin meningkat. Sebelumnya susah kali hubungan dari Pejorongan Sikilang ke kecamatan, susah banget. Bagaimana kita tahu sudah 3 periode ini Bupati, belum ada yang mampu dan mau untuk menganggarkan membuka ketersulitan kami. Insya Allah dengan adanya Bapak ini, alhamdulillah insya Allah tidak lama lagi keinginan masyarakat bisa terwujud. Ini alhamdulillah ini sangat dekat untuk menempuh jarak ke kecamatan, hanya sekitar 19 km. Putar dulu lewat Sasa, Kasih Pengampat baru ke kecamatan. Atau kalau tidak menempuh ponton istilah kami ya. Selain itu, warga juga berharap jalan ke kampung mereka bisa diperbaiki dan diaspal. Karena jalan menuju kampung mereka sebagian masih jalan tanah dan jalan berkerikil. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan peserta taekwondo yang ada di pesisir selatan mengikuti latihan bersama di Pantai Sago, Nagari Sago Salido, Kecamatan Ampe Jurai. Latihan bersama yang diikuti 12 dojang ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sesama dojang, sekaligus sebagai tempat evaluasi para peserta. Mayoritas yang mengikuti latihan bersama ini telah mengikuti berbagai macam kejuaraan taekwondo. Dila, salah seorang peserta yang pernah mendapatkan medali emas dalam kejuaraan taekwondo di Solo Selatan, mengaku sangat antusias dengan latihan yang digelar 3 bulan sekali ini. Sebab mendapatkan pengalaman baru dari para senior yang berguna untuknya. Saya sendiri telah mengikuti taekwondo dari usia kecil, usia dini, sekitar kelas 2 sampai 3 SD. Selain ingin memiliki ilmu bela diri, saya sendiri juga ingin mempunyai prestasi-prestasi di bidang non-akademik, salah satunya yaitu taekwondo. Hasilnya alhamdulillah pernah mencapai waktu di Solo Selatan itu mendapat medali emas, juara 1. Selain mendapatkan ilmu bela diri, para peserta juga memiliki harapan mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan dan membanggakan orang tuanya. Selain ingin mempunyai ilmu bela diri ini, ingin menambah prestasi di bidang olahraga karena mungkin agak kurang di prestasi akademik, jadi ingin menambah prestasi di bidang olahraga. Harapannya ingin ikut tingkat nasional, tingkat provinsi, dan mendapatkan juara supaya bisa membuat harum nama
Jeffrey Effendi sebagai pengurus Taekwondo Pesisir Selatan menyampaikan banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya fasilitas dan pendanaan yang belum memadai untuk membawa anak muridnya mengikuti turnamen baik tingkat provinsi maupun nasional. Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi, saling mengenal satu sama lain, bahwasanya taekwondo itu satu dalam pembinaan prestasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Satu kali 3 bulan. 1 kali 3 bulan ya Pak. Meski demikian, semangat juang para atlet taekwondo untuk mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan tidak berkurang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.